Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 14 yaitu lab setup. Di sini cukup banyak ya materinya. Yang pertama, langsung saja kita akan pengenalan topologi. Nah, ini topologinya. Ini merupakan laptop kita atau host OS ya. Lalu host OS ini nanti akan terhubung ke router Debian. Jadi host OS ini hanya akan terhubung ke router Debian yang mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu juga router Debian ini dia akan terkonek ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu juga router Debian ini dia akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network. Yang mana internal network ini terdapat dua server, yaitu Debian server dan Ubuntu server. Jadi pada topologi kali ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, yang ketiga Ubuntu server. Nah, materi selanjutnya yaitu ada install Debian server. Langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat server-server. Ini saya sudah menghapusnya ya. Di sini emang diwajibkan dikosongkan terlebih dahulu dengan mendelete servernya. Nah, jika teman-teman sudah terhapus, lalu kita akan melakukan setup Debian server, yang mana kalau sebelumnya kita juga menginstal Debian server namun dengan GUI. Nah, pada kali ini kita hanya menginstal Debian server tanpa GUI. Jadi benar-benar full CLI atau dipenuhi dengan tulisan saja. Nah, cara untuk membuatnya yaitu teman-teman bisa klik new. Untuk namanya saya kasih RTL Debian server. Di sini Linux dan versionnya Debian 64-bit. Kita bisa next. Nah, di sini teman-teman bisa next saja ya. Di sini saya juga next. Di sini klik finish. Nah, ini sudah ada, teman-teman bisa klik start. Nah, di sini kita akan menggunakan Debian CLI, yaitu tanpa menggunakan graphical install. Kita bisa memilih opsi install dengan menggunakan atas bawah di keyboard teman-teman. Di sini untuk language-nya saya pilih Inggris. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk lokasinya saya tinggal di Indonesia, maka saya pilih yang ini order. Kita bisa enter. Di sini karena saya tinggal di Indonesia berada di Asia, kita pilih Asia. Ini teman-teman bisa cari yang Indonesia lalu enter. Ini pilih United States, jangan mengubahnya. Ini untuk keymap to use, kita pilih Amerika English. Untuk hostname saya kasih RTL Debian. Lalu nama domain saya juga kasih RTL Debian. Nah, di sini saya kasih password yang gampang saja. Lalu bisa continue. Di sini teman-teman bisa mengasih password lagi. Untuk nama penggunanya saya kasih nama router. Nah, untuk kata sandinya saya kasih 12345. Kata sandi ini digunakan untuk kalian login ke akun atau server kalian. Teman-teman bisa pilih jam sesuai tempat tinggal teman-teman. Karena saya tinggal di Jawa, saya pilih waktu Western. Di sini terdapat opsi pilihan disk, yaitu saya akan memilih guided user. Teman-teman bisa enter saja.
Saya juga pilih yang paling atas, yaitu all files. Ini pilih finish partitioning. Untuk partition disknya saya pilih yes. Nah, di sini kita tidak. Di sini kita tidak juga. Ini kita juga tidak. Kita hanya menggunakan standar sistem. Kita bisa enter. Di sini teman-teman bisa pilih yes. Nah, di sini kita pilih opsi yang kedua, yaitu /div/sta. Kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa continue. Kita enter. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Kita waktunya booting ya teman-teman. Kita hanya perlu menunggunya saja. Ini instalasi sudah selesai ya teman-teman. Itulah cara instalasi Debian berbasis CLI. Selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu Desktop. Langsung saja kita ke VirtualBox-nya. Sebelumnya teman-teman bisa install Ubuntu-nya di aplikasi pencarian ya. Ketik saja download Ubuntu Desktop. Setelah install, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya, lalu tools, lalu new. Di sini saya akan memberi nama Ubuntu Desktop Client. Nah, di sini tipenya sama Linux dan versionnya Ubuntu 64 bit. Kita bisa next. Nah, di sini teman-teman bisa next saja ya. Lalu finish. Lalu perhatikan di sini sudah ada ya. Kita start saja. Lalu di sini pilih file Ubuntu yang sudah teman-teman download. Kita mount and retrieve. Di sini teman-teman pilih install Ubuntu. Di sini keyboardnya menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini pilih normal installation. Di sini kita tidak akan mengubahnya, kita pilih erase this and install Ubuntu. Kita klik install now. Lalu di sini continue. Nah, di sini kita wilayahnya Jakarta saja ya teman-teman. Kita bisa klik continue. Lalu di sini kita masukkan namanya ya teman-teman, sesuai nama teman-teman. Sesuai teman-teman saja. Nah, di sini kita tunggu instalasinya sampai selesai ya. Jika sudah begini, teman-teman bisa restart now. Nah, di sini instalasi sudah selesai, kita bisa masuk ke dalam Ubuntu-nya. Ini kita sudah masuk, inilah tampilan awal Ubuntu Desktop. Nah, selanjutnya kita install Ubuntu Server. Pada materi sebelumnya, kita sempat menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien. Begitu juga dengan Debian Server sebagai routernya ya. Nah, nantinya untuk Debian Server yang sebagai server, kita tidak perlu menginstal kembali untuk membuat Debian Server baru. Namun kita akan melakukan cloning pada materi selanjutnya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan instalasi pada Ubuntu Server. Nah, untuk instalasi Ubuntu Server kita sudah melakukan pada video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal persiapkan saja Ubuntu servernya dengan menginstal dengan tata cara yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu cloning Debian. Langsung saja ke VirtualBox-nya. Pada video kali ini kita akan melakukan cloning Debian seperti pada topologi yang sudah kita tentukan sebelumnya, mana terdapat router Debian Server dan juga server Debian Server ya. Jadi teman-teman, dua server yaitu Debian Server dan Ubuntu Server. Kita sudah melakukan instalasi Ubuntu Server sebagai server, kita juga sudah melakukan instalasi Ubuntu Desktop sebagai klien.
Kita juga sudah melakukan instalasi Debian sebagai router juga. Sekarang kita akan mengcloning Debian server ini sebagai server. Jadi cloning ini kata lainnya adalah duplikat, yang mana ini membuat kita tidak memerlukan untuk melakukan instalasi kembali pada Debian ataupun VM lainnya. Kita bisa klik kanan, lalu pilih clone. Di sini saya ganti namanya menjadi server Debian server. Nah, di sini kita bisa next, lalu finish. Oke, ini selesai cepat sekali ya dibandingkan kita melakukan instalasi ulang pada Debian. Di sini bisa diperhatikan sudah ada ya. Selanjutnya yaitu ada snapshot VM. Cara untuk snapshot yaitu kita klik garis 3 ini, lalu snapshot, lalu tag, dan untuk namanya kita berikan nama lalu begitu juga dengan Ubuntu desktop. Dan Ubuntu server juga, Debian server juga kita berikan nama default. Oke, kita sudah melakukan snapshot pada semua VM. Nah, jika terdapat error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot default ini, sehingga error tersebut bisa hilang. Materi selanjutnya yaitu setup topologi. Jadi apa sih dari setup topologi? Saya akan jelaskan secara perlahan. Jadi topologi yang sudah kita siapkan seperti ini adalah host OS ya. Ada host OS ya. Yang mana host OS ini akan terhubung ke root Debian ataupun Debian server. Lalu Debian server akan terhubung ke internal network. Yang mana internal network ini terdapat Debian sebagai server 1 dan Ubuntu sebagai server 2. Debian server sebagai root ini juga akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Router Debian terhubung ke host OS dengan adapter 1. Router Debian ke internal network menggunakan adapter 2 dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubungan antar VM. Kita langsung coba saja. Di sini saya akan langsung saja mengkonfigurasi adapternya dengan setting network. Dan untuk adapter 1 saya ingin terhubung ke host OS ataupun laptop kita, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Namanya saya gunakan virtual host only Ethernet adapter. Dan jangan lupa ya, Debian rootnya dimatikan, jangan di start, karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan adapter 3. Yang mana jika Debian routernya menyala, maka tidak akan bisa di checklist. Kita aktifkan checklist adapter 2. Sini internal network. Dan namanya saya berikan nama server network. Lalu adapter 3 kita enable. Di sini internal network. Nah, adapter 3 akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan internal network juga. Untuk penamaannya yaitu client min network. Oke, sekarang kita sudah mengonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Debian Ubuntu server, dan juga Ubuntu desktop atau klien. Di sini saya akan konfigurasi dulu ke Ubuntu desktop. Kita klik setting, network, adapter 1 diganti network, internal network, dan namanya client network. Karena Debian router sendiri untuk terhubung ke Ubuntu desktop atau klien, dia menggunakan interface yang bernama client network. Lalu selanjutnya pada Ubuntu server.
lalu setting, network. Begitu juga untuk Debian server. Untuk namanya server network. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM. Pada pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan atau akan kita start secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop atau watchOS memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop black screen of death. Jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 OS dan ternyata laptop tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu bisa membuat laptopnya hang. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM pada VM ini sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop ya. Jika kita gunakan minimal RAM dari setiap VM ini, kita coba dulu dengan router Debian. Kita setting, lalu sistem. Nah, di sini kita ganti dengan 512 dan prosesornya yaitu 1. Bukan dengan VM yang lain. Nah, inilah video dari saya tentang bab 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.